Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan mengerjakan exercise 7 Accounting Transaction in the General Ledger. Nah, pada exercise ini kita akan melihat tampilan enjoy screen dan complex screen sambil kita melakukan posting dan nantinya kita akan melihat letak dari akun yang sudah kita posting itu di dalam laporan keuangan adanya di mana. Nah, dalam exercise 7 ini ada 6 tasks yang harus kita kerjakan dan yang pertama itu adalah post an increase in capital. Jadi, kita akan melakukan posting mengenai penambahan capital. Di sini teman-teman bisa buka menu accounting, kemudian financial accounting, lalu general ledger, kemudian dokumen entry, lalu enter GL account atau yang FB50 di atas ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman disuruh untuk memasukkan company code, teman-teman ketikkan 1000 atau masukkan company code-nya 1000 lalu checklist hijau. Tapi kalau teman-teman nggak ada tampilan untuk masukin company code, itu nggak apa-apa ya. Oke, di sini kita akan masuk ke display GL account dokumen company code 1000. Nah, seperti yang sudah dibahas di kelas tadi, bahwa tampilan enjoy screen ini terdiri dari header data, kemudian di sebelah kanan ini information area, sebelah kanan ini information area, kemudian yang di bawah ini adalah line item. Yang pertama, di tampilan yang paling kiri atas ini adalah header data. Kita bisa lihat terdapat dokumen date, posting date, reference, kemudian dokumen header text, terus dan company code serta cross CC number. Kemudian untuk di sebelah kanan, di information area, kita di sini ada debit dan kredit. Kemudian ada juga di sini adalah di sini lampu indikator untuk lampu indikator. Lalu di bawah sini ada line item yang digunakan untuk memasukkan GL account yang akan kita masukkan ke dalam jurnal, teman-teman. Nah, untuk bagian template, kita bisa lihat di Trion ya, teman-teman, di sini nih, di atas ini yang ada gambar diagram. Teman-teman klik sekali. Nah, nanti di sini akan muncul pilihan-pilihan yang bisa kita masukkan ke dalam line item information. Nah, untuk sekarang kita tutup dulu. Kita klik lagi nih, tadi kan Trion, berarti sekarang kita tutup. Namanya akan ganti teman-teman jadi Tri Off. Oke, sekarang kita mau isi untuk GL account-nya. Nah, di sini kita harus isi dokumen date-nya dulu, teman-teman. Karena di sini aku mengerjakan tanggal 13, berarti di sini aku akan isi 13.03.2024. Nah, teman-teman isi berdasarkan tanggal pengerjaan teman-teman ya. Kalau teman-teman isi pas lagi di kelas, berarti kan tanggal 14.03.2024. Atau kalau teman-teman tidak masuk kelas dan teman-teman mau kerjain di rumah, itu teman-teman sesuaiin aja sama tanggal pengerjaan teman-teman di hari itu. Kemudian di sini posting date-nya itu udah pasti sama dengan hari di mana teman-teman mengerjakan. Lalu currency-nya itu euro. Nah, untuk dokumen header text yang di sini ya teman-teman di bawahnya reference, kita bisa isikan increase in capital. Kemudian diikuti dengan kode kelas kita yaitu H. Jadi increase in capital spasi H. Lalu diikuti lagi dengan nomor urut teman-teman ya. Karena di sini aku pakainya nomor urut 50, berarti aku pakai H50. Nah, teman-teman input berdasarkan nomor urut teman-teman. Kemudian, di sini kita mau masukkan GL account-nya yang mau kita posting. Namun karena di line item information ini belum ada kolom untuk bisnis area, maka kita mau masukin dulu teman-teman kolom bisnis areanya. Caranya yaitu kita tinggal klik nih Trion yang tadi. Kemudian kita klik template screen variant for items yang ada di paling atas ini. Kemudian kita pilih yang Z with business area. Di sini teman-teman double klik aja. Dia akan muncul di line item information-nya. Di bagian sini udah muncul ya teman-teman kolom untuk bisnis areanya. Kemudian kita tutup dulu. Yaitu kita klik Tree Off. Oke, sekarang kita mau masukkan GL account yang mau kita posting. Di bagian bawah sini, yang bagian GL account, kita klik sekali. Lalu kita isi dengan angka 700. Kemudian diikuti dengan kode kelas kita yaitu H. Kemudian ikuti lagi dengan nomor urut teman-teman. Karena tadi saya H50, berarti saya akan menggunakan 700 H50. Nah, teman-teman isi sendiri ya, 700 H, terus diikuti nomor urut teman-teman masing-masing.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat di kolom yang ketiga, di sini ada D atau C, itu adalah debit atau kredit. Nah, karena di sini 750 kita mau masukin ke kredit, berarti teman-teman bisa pilih kredit ya. Dengan cara klik tanda panah ke bawah ini, terus teman-teman pilih kredit. Kemudian lanjut lagi ke kolom selanjutnya, yaitu ke amount in document currency, kita isikan 200.000. 200.000. Kemudian, untuk bisnis areanya yang tadi kita sudah tambahkan kolomnya ini, teman-teman boleh isikan berdasarkan kode masing-masing yang teman-teman bisa lihat di Excel user login di kolom K. Di kolom yang K, teman-teman lihat, nah di situ ada bisnis area teman-teman masing-masing. Nah, karena aku adalah urutan ke-50, berarti aku di sini adalah kodenya BH50. Oke, kalau sudah, kita klik GL account di baris yang kedua, di bawahnya 700H sekian tadi, kita masukkan lagi akun 78200. 78200. Nah, kalau kita mau tahu nih teman-teman 78200 ini tuh account apa sih? Teman-teman bisa klik nih yang ada kotak-kotak di sebelah kanan ini. Lalu nanti di sini akan muncul General Ledger Account. Teman-teman klik aja yang checklist atau Start Search. Nah, kemudian di sini akan muncul teman-teman untuk GL account list yang dipakai oleh perusahaan. Nah, teman-teman bisa cari karena tadi kita mau carinya 78200. Kita lihat ya, teman-teman, 78200 itu ternyata adalah transfer of reserve account. Oke, kalau kita udah lihat dan kita udah tahu, jadi kalau misalnya nextnya teman-teman itu mau masukin posting atau mau melakukan posting tapi lupa untuk kode akunnya, teman-teman bisa buka seperti cara yang tadi ya. Nah, sekarang kita bisa close aja yang tanda silang ini, close. Nah, terus untuk debit kreditnya di sini kita pilih debit. Nah, kenapa sih kok beda sama jurnal biasanya? Sebenarnya sama aja ya teman-teman. Teman-teman kalau mau pakai debit duluan baru kredit juga boleh, asalkan akunnya itu udah benar dan juga saldonya itu balance antara debit dan kredit. Oke, untuk amount in document currency-nya kita isikan juga 200.000. Lalu bisnis areanya sama seperti yang di atas tadi ya teman-teman, bisnis areanya B diikuti dengan kode kelas H, lalu untuk nomor urut. Nah, kemudian kita mau ngecek nih teman-teman, saldo dari jurnal ini tuh udah balance atau belum sih? Caranya kita bisa enter sekali. Nah, nanti teman-teman lihat nih, di bagian information area, bagian debit dan kreditnya itu udah terisi 200.000 dan lampu indikatornya sudah berubah menjadi warna hijau, yang artinya saldo debit dan kredit kita sudah balance. Kalau teman-teman itu misalnya ada typo atau salah dalam pengerjaan debit kreditnya, ini indikatornya itu kalau misalnya teman-teman salah, dia akan warnanya bukan hijau ya teman-teman, tapi merah. Artinya nggak balance. Nah, jadi sebelum kita posting, teman-teman perhatiin dulu bahwa lampu indikatornya ini harus berwarna hijau. Oke, untuk melakukan posting itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa ke menu dokumen, terus kita bisa lakukan post. Nah, teman-teman jangan klik dulu ya. Ini aku mau kasih tahu caranya aja. Kemudian cara yang kedua, kita bisa klik disket yang ada di sini. Atau cara ketiga, kita bisa tekan CTRL-S di keyboard kita. Nah, di sini kita akan pakai cara yang kedua aja atau klik disket. Nah, setelah kita klik disket ini, teman-teman itu di bawah sini akan muncul dokumen number. Teman-teman harus siap-siap untuk ngeklik dokumen numbernya dan catat dokumen numbernya ya. Oke, di sini di sini kita klik disketnya itu yang di atas ya teman-teman, yang kalau teman-teman arahin kursornya itu akan ada muncul tulisan pause. Jangan yang park di sini ya teman-teman. Nah, kita klik yang di atas ini yang pause. Oke, kemudian di bawah sini teman-teman bisa klik. Ini adalah dokumen number teman-teman. Di sini ada sistem message bahwa dokumen number sekian sudah berhasil diposting ke dalam company code 1000. Dokumennya ini teman-teman boleh save. Nah, kemudian teman-teman boleh taruh di Microsoft Word atau di chat Teams teman-teman, atau bisa juga teman-teman catat aja di kertas. Karena bisa aja kita di next exercise-nya membutuhkan kode dari dokumen ini. Kalau udah teman-teman copy atau teman-teman save, teman-teman bisa close. Udah kita bisa minimize atau kita close aja.
Nah, kita sekarang mau cek nih jurnal yang tadi udah kita posting, itu bentuk jurnalnya tuh seperti apa sih? Oke, cara untuk melihat jurnal yang tadi kita buat itu seperti apa, kita bisa ke menu dokumen, kemudian ke menu kita pilih yang display. Nah, di sini akan muncul teman-teman informasi mengenai account yang tadi udah kita jurnal atau udah kita posting. Di sini ada dokumen numbernya yang udah kita teman-teman catat tadi, kemudian ada dokumen date-nya, kemudian ada company code, posting date, serta ada jurnalnya nih teman-teman di bawah. Yaitu ternyata jurnalnya adalah Ordinary Share Capital 200.000 dan Transfer of Reserve 200.000. Untuk mengetahui account mana yang ada di debit kredit, itu ada dua cara. Yang pertama, kita bisa lihat dari amount-nya. Kalau amount-nya di belakangnya ini ada tanda minus, berarti dia itu ada di sisi kredit. Ya, teman-teman, kalau ada tanda minus, itu ada di sisi kredit. Berarti kalau yang nggak ada tanda minus, itu berarti account-nya ada di sisi debit. Atau kita bisa lihat posting key. Posting key itu yang ini, teman-teman, yang tulisannya PK. Ya, kalau teman-teman arahin kursor, nanti dia akan ada muncul tulisan posting key. Untuk posting key 40 itu adalah posting key untuk akun di debit, sedangkan posting key 50 itu adalah untuk posting key akun di kredit. Oke, kalau udah berhasil ngecek transaksi jurnalnya, teman-teman boleh /n untuk kembali ke menu SAP Easy Access. Dengan ini, task 1 selesai dan kita akan lanjut ke task yang kedua. Oke, kita masuk ke task yang kedua, yaitu query an account. Jadi di sini kita mau lihat yang tadi kita posting itu sudah benar atau belum sih. Nah, di sini teman-teman bisa tutup dulu modul yang tadi kita udah buka di sini. Nah, terus baru kita masuk lagi ke menu accounting, kemudian financial accounting, general ledger, kemudian account, yang ini ya teman-teman. Lalu kita pilih yang display balances yang FS10N yang bawah ya teman-teman, bukan yang new ini. Yang bawah ini ya. Kemudian kita double klik. Nah, kita akan masuk ke halaman GL account balance display. Di bagian GL account, di bagian account number kita isi 78200. Kemudian di sini company code-nya akan otomatis keisi 1000, lalu fiscal year-nya adalah 2024 sesuai dengan tahun-tahun ini ya, teman-teman. Nah, kita harus masukin bisnis area, namun karena di sini belum ada kolom bisnis area, kita akan memunculkan kolom bisnis areanya atau kita akan isi bisnis areanya itu dengan cara kita pilih nih free selection, yaitu dengan yang kita pilih nih gambar garis-garis warna-warni sampai ada tulisan free selection. Kita klik sekali. Kemudian di sini kan ada bisnis area ya, teman-teman. Kemudian di sini ada bisnis area. Kita isi bisnis areanya sesuai dengan kode kita tadi. Yang B terus diikuti dengan kode kelas H lalu nomor urut. Kalau udah, kita bisa back dengan cara klik tombol hijau yang ada tanda panah ke kirinya yang di atas ini, yaitu tulisannya back. Teman-teman bisa back sekali. Terus nanti akan muncul notifikasi the dynamic selection has changed. Continue, kita pilih yes. Nah, kita bisa lihat di sini statusnya itu adalah sudah aktif ya teman-teman, yang di sebelah free selection itu. Artinya kita sudah memasukkan bisnis areanya. Kalau udah, kita bisa klik execute atau tanda yang seperti jam dan checklist di kiri sini. Kita execute. Nah, di sini akan muncul saldo 200.000 di sisi debit untuk akun 78200. Di sini ada account number-nya, ada company code-nya, dan nama account number-nya juga ada, yaitu transfer of reserves. Di sini ada saldo 200.000 di sisi debit di periode ketiga. Periode ketiga di sini maksudnya karena kita mengerjakan jurnal ini tuh di bulan Maret ya, teman-teman. Jadi periode ini yang sebelah kiri adalah periode pembukuannya, dan kenapa bisa ada sampai 16? Karena dalam SAP itu kan biasanya normalnya itu 12 ya, teman-teman. Nah, SAP itu memberikan 4 periode tambahan untuk melakukan adjustment seperti yang sudah tadi dijelaskan. Nah, lalu sekarang kita mau lihat, kalau mau lihat total angka dari jurnal yang berhubungan dengan akun 78200 tanpa dari bisnis area kita doang. Jadi kita mau lihat nih, kalau secara keseluruhan di company code 1000, berapa sih saldo 78200 ini? Caranya kita bisa close dulu. Itu caranya dengan klik tombol merah dengan X itu, kita pilih cancel, kita klik sekali. Lalu kita akan masuk lagi ke GL account balance display. Nah, kita akan menghapus atau menonaktifkan bisnis areanya yang tadi kita udah isi.
Caranya berarti balik lagi ke free selection. Kemudian di bagian bisnis area kita hapus kode kita tadi. Kalau udah kita back ke tombol hijau tadi yang di atas. Nah, nanti akan ada sistem notification lagi, kita pilih aja yes. Oke, di sini nggak akan ada muncul aktif lagi ya teman-teman karena bisnis areanya tadi kita sudah hapus. Oke, kita klik execute lagi di atas kiri sini. Kemudian di sini akan muncul saldo untuk 78.200 yang ada di company code 1000 tanpa dibatasi bisnis area ya teman-teman. Nah, angka ini bisa aja berbeda dari angka aku sama angka teman-teman yang di periode 3-nya, karena aku kan ngerjainnya 1 hari sebelum teman-teman. Jadi bisa aja sebelum teman-teman kerjain itu udah ada kelas lain juga yang menginput atau melakukan posting untuk jurnal ini. Jadi nanti angkanya bisa bertambah. Kalau kita udah lihat jumlahnya, kita bisa close, caranya sama kayak tadi, kita pilih yang lingkaran merah. Kalau udah, kita bisa cancel atau kita close, caranya pilih lingkaran merah yang ada tanda X-nya di atas ini. Kemudian kita balik lagi ke free selection. Lalu kita isikan lagi bisnis areanya ya teman-teman, kayak kode yang tadi. Kalau udah, kita back lagi yang hijau ini, yang di atas. Kemudian akan muncul lagi informationnya, kita pilih yes. Nah, kemudian di sini akan ada muncul aktif lagi ya teman-teman. Karena tadi kita sudah isi lagi bisnis areanya. Kemudian kita execute lagi. Oke, sekarang kita mau lihat nih 200.000 ini jurnalnya tuh apa gitu. Kita bisa klik angka 200.000 di debit ini, atau teman-teman bisa double klik. Nah, di sini akan muncul informasi mengenai jurnal tersebut. Di situ ada dokumen numbernya, kemudian ada bisnis areanya, ada dokumen date, ada posting key-nya 40 yang menandakan bahwa jurnal ini ada di debit, dan juga ada saldonya 200.000. Nah, kalau misalnya teman-teman agak bingung untuk baca tabelnya, kita bisa ganti layoutnya dengan cara teman-teman pilih nih yang ada di atas, yang ada kotak-kotak. Kemudian ada warna orange di sebelah kirinya, atau kita bisa lihat ini kalau kita arahin kursornya itu ada tulisan select layout. Teman-teman bisa klik sekali. Nah, terus teman-teman bisa pilih yang layout 1 SAP. Teman-teman bisa double klik di 1 SAP ini. Nah, kalau udah ini akan lebih mudah bacanya teman-teman. Jadi di kanan-kanan ini udah nggak ada angka-angkanya lagi. Oke, sekarang kita mau lihat nih jurnalnya tuh apa sih yang tadi. Oke, cara untuk lihat jurnalnya kita bisa klik nih 200 ribunya. Terus kita klik display atau gambar kacamata di atas ini. Nah, kita akan ada di tampilan display dokumen line item 002. Kemudian kita pilih yang gambar matahari dan gunung ini atau dokumen overview, kita klik sekali. Nah, terus di sini akan muncul teman-teman. Tadi tuh ternyata jurnalnya itu ordinary share capital dan transfer of reserve. Yaitu berarti ordinary share capitalnya di kredit ya karena posting key-nya 50 dan karena amount ini ada minus. Kemudian transfer of reserve-nya di debit karena posting key-nya 40 dan amount-nya itu nggak ada minusnya. Kalau udah kita bisa slash n karena di sini kita nggak perlu save apa-apa. Kita slash n untuk balik lagi ke menu SAP Easy Access. Berarti task 2 udah selesai, kita akan lanjut ke task yang ketiga. Oke, kita akan lanjut ke task 3, create a complex posting. Jadi di task ketiga ini, kita akan melakukan posting dengan complex screen. Kalau tadi kan kita sudah melakukan posting dengan enjoy screen, nah berarti sekarang kita mau input increase in capitalnya dengan melalui complex screen. Teman-teman bisa tutup dulu yang tadi kita sudah buka. Kemudian kita akan masuk ke menu accounting, financial accounting, lalu general ledger, kemudian dokumen entry, lalu kita double klik yang general posting. Yang ini teman-teman F02. Oke, kita masuk ke tampilan enter GL account posting header data. Nah, kalau tadi di enjoy screen itu kan tampilannya langsung dalam satu halaman ya teman-teman. Sedangkan kalau di complex screen ini tuh tampilannya akan ada di beberapa halaman. Nah, ini adalah halaman pertama. Kita isi untuk data-datanya dimulai dari dokumen date sesuai dengan yang tadi teman-teman isi ya teman-teman, sesuai dengan tanggal pengerjaan. Di sini aku karena sudah tanggal 14, berarti aku 14.03.2024. Teman-teman berarti isikan tanggalnya 14.03.2024 juga ya, sesuai tanggal yang teman-teman pengerjaannya.
Kemudian di dokumen type-nya kita udah langsung otomatis ke isi SA. Kalau kita mau tahu nih SA itu apa, kita bisa klik nih yang di kotak sebelah kanan ini. Nah, kita cari di sini SA itu ternyata adalah GL account dokumen ya, teman-teman. Kita bisa close. Kemudian periodnya di sini juga akan langsung otomatis ke isi 3 karena kita masih mengerjakan di bulan Maret. Kemudian company code-nya 1000 dan currency-nya itu euro. Lalu kita ke bawah ke first line item, kita mau posting untuk akun di sebelah debit. Maka di sini posting key-nya kita akan isi 40. Kemudian account-nya kita isi account yang tadi ya teman-teman 78200. Nah, untuk melakukan penginputan amount-nya, kita bisa lakukan enter dulu sekali karena kita akan input untuk nominalnya itu di halaman yang kedua. Nah, kita akan masuk ke halaman yang kedua. Di sini amount-nya kita isi 200.000. Kemudian kita juga isi bisnis areanya sesuai sama yang tadi ya teman-teman, yang kode teman-teman masing-masing. Kemudian kita pindah ke bagian bawah nih ke next line item. Kita masukkan lagi account untuk kredit. Berarti posting key-nya itu adalah 50 ya teman-teman untuk kredit. Lalu account-nya itu adalah account kita yang tadi yang 700 diikuti dengan kode kelas kita H, lalu diikuti dengan nomor urut. Di sini aku pakai H50, jadi 700 H50. Teman-teman sesuaiin 700H dengan nomor urut teman-teman. Kalau udah, kita mau masukin amount-nya itu adalah di halaman berikutnya lagi teman-teman. Jadi teman-teman bisa enter lagi sekali. Nah, kita isi di sini amount untuk kreditnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini berarti kita udah masuk ke item 2 credit entry. Nah, di sini teman-teman isi 200.000 juga. Kemudian bisnis areanya seperti tadi ya teman-teman. Sesuai kode yang tadi. Nah, di complex screen ini kan berbeda sama enjoy screen. Kalau tadi di enjoy screen itu kita ada lampu indikator untuk mengidentifikasikan bahwa saldo kita itu sudah balance atau belum. Sedangkan di sini tuh nggak ada. Jadi cara kita tahu bahwa saldo kita yang kita udah posting itu balance, kita bisa klik gambar gunung dan matahari yang di sini di kiri atas, display dokumen overview. Kita klik sekali. Nah, di sini akan muncul jurnalnya teman-teman. Ternyata jurnalnya itu adalah transfer of reserve dan ordinary share capital. Dan di sini amount-nya itu sama-sama 200.000 ya. Teman-teman bisa lakukan posting atau save. Nah, habis kita save, kita pencet disket ini, teman-teman itu akan muncul nomor dokumen lagi, teman-teman catat ya. Kita klik di save, kita klik disket yang tadi yang di atas ini post sekali. Nah, di sini akan muncul dokumennya sudah terposting. Kita catat ya, teman-teman. Untuk dokumen numbernya. Kalau udah teman-teman save, di sini teman-teman bisa close dulu. Kemudian teman-teman bisa /n. Untuk balik ke menu SAP Easy Access dan task 3 sudah selesai, kita akan masuk ke task yang keempat. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke task 5, yaitu Run the Balance Sheet. Jadi di task 5 ini kita mau mastiin atau mau lihat balance sheet kita bahwa postingan yang tadi mengenai akun 700H sekian itu sudah masuk ke dalam balance sheet. Nah, kalau teman-teman ingat di minggu lalu kita kan sudah masukin akun 700H sekian itu ke dalam balance sheet. Jadi sekarang kita mau pastiin benar nggak sih angka atau saldo dari 700H sekian itu sudah terupdate. Caranya itu teman-teman bisa tutup dulu yang tadi sudah kita buka. Nah, lanjut teman-teman pilih menu accounting, kemudian financial accounting, kemudian general ledger, lalu information system, kemudian setelah information system, general ledger reports, kemudian yang balance sheet, profit and loss statement dan atau cash flow yang paling atas. Lalu teman-teman pilih yang kemudian general, lalu actual, kemudian kita pilih yang dua dari bawah nih teman-teman, balance sheet atau profit and loss statement. Kita double klik. Nah, di sini kita isikan data-datanya sesuai sama modul ya teman-teman. Di modul ini kita disuruh isi GL account-nya itu adalah 700H sekian GL account-nya. Kalau aku berarti 700H50, teman-teman berarti 700H diikuti dengan nomor urut teman-teman ya.
kemudian company code-nya 1000, lalu financial statement version-nya nih yang di bawah, yang di further selection, itu teman-teman isikan INT. Oke, atau kita bisa cari nih di yang kanan kotak ini, kita cari INT. Yang ini. Nah, kita klik. Dah. Setelah klik yang INT, kita pilih reporting year-nya itu 2024. Lalu reporting period-nya itu adalah 3. Kemudian comparison year-nya itu 2023. Dan comparison period-nya itu adalah 3. Jadi kita mau ngebandingin saldo di bulan Maret 2024 dengan saldo bulan Maret 2023. Oke, kalau udah di sini paling bawah teman-teman lihat yang list output, pastiin yang kepilih itu adalah classical list. Kalau udah, teman-teman bisa execute. Oke, di sini berarti ada di bagian reporting periodnya di ada minus ya teman-teman, berarti ada di kredit, ada sebesar 400.000. Dan di comparison periodnya di 2023 itu 0, karena waktu di tahun lalu kita kan belum posting, kita baru posting di hari ini, makanya baru ada di period yang 2024 bulan Maret, yang di 2023-nya belum ada. Kalau udah, kita bisa /n. Dan task 5 selesai, kita lanjut ke task yang terakhir, yaitu task yang ke-6. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke task yang ke-6, yang terakhir, yaitu view cost element. Nah, di sini teman-teman bisa tutup dulu. Oke, kita buka ke financial accounting. Dari accounting dulu ya teman-teman, accounting, financial accounting, lalu general ledger, kemudian master record, lalu GL count, kemudian individual processing, lalu kita klik atau double klik yang centrally atau FS00. Oke, kalau udah kita akan masuk ke halaman edit GL account centrally. Di GL account-nya kita pilih 475000. Berarti teman-teman hapus dulu yang tadi, terus teman-teman isiin 475000 sesuai sama yang di modul ya teman-teman. Di sini disuruhnya 475000 atau 475.000, kemudian company code-nya tetap 1000. Kemudian di sini tuh kita akan klik display atau gambar kacamata yang di sini. Nah, ternyata akhirnya muncul nih teman-teman, kalau 475000 ini adalah account untuk company car cost dan termasuk dalam PL statement ya teman-teman, karena di sini yang diklik itu atau yang terpilih itu adalah PL statement. Jadi di sini akan masuk ke laporan laba rugi karena juga ini tuh company car cost atau termasuk dalam kategori akun beban. Oke, kita mau lihat sekarang cost elemennya itu berapa sih atau apa sih cost elemennya. Kita bisa klik edit cost element yang ada di atas kanan ini teman-teman. Di sebelah edit set, teman-teman klik edit cost element. Nah, nanti kita akan ada di halaman change cost element basic screen. Nah, di sini ternyata vehicle cost ini itu termasuk dalam primary cost teman-teman. Cost elemennya nih yang di bawah ini. Nah, untuk ngelihat cost element itu ada apa aja, teman-teman bisa klik yang ada kotak putih ini di sebelahnya. Nah, di sini akan ada beberapa cost element. Ada 1, 3, 4, 11, 12, 22. Dan cost element ini itu adalah cost element berdasarkan klasifikasi manajemen accounting. Sedangkan kita di sini kan sebagai financial accounting. Jadi, kalau sebagai financial accounting, kita akan melihatnya ini adalah posting untuk vehicle cost. Tapi, bagi orang manajemen accounting, yang dilihat itu adalah cost elemennya, gitu. Nah, kita nggak akan belajar lebih dalam karena kita masih financial accounting atau FASAP. Untuk melajari cost element itu nanti ada di manajemen accounting atau MASAP. Kalau udah, kita bisa /n, dan artinya exercise 7 kita sudah selesai.